Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas turnamen terbaru di chess.com, turnamen online 3 menitan, dan kita akan membahas partai antara Magnus Carlsen yang harus tumbang oleh pecatur muda asal Armenia bernama Emin Ohanyan. Magnus Carlsen sebenarnya di partai ini punya kesempatan untuk menang, tapi melewatkan langkah kemenangannya, dan akhirnya Emin Ohanyan mampu membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Jadi dalam dua turnamen ya, di hari Selasa kemarin dan di hari Kamis ini, Magnus dikalahkan oleh dua bocil ya, yang kemarin dari Amerika, yang sekarang dari Armenia. Bagaimana pertandingannya berlangsung? Langsung saja kita mulai analisanya. Magnus memegang putih, mengawali dengan D4, kemudian D5 oleh hitam, kuda ke C3, kuda F6, dan gajah ke peta F4, dilanjut C5. E3 dimainkan, kemudian pion kali pion, gajah berkembang menyerang menteri, kemudian gajah melindungi menteri, berkembang juga ke peta E2, gajah ditukar ya, kemudian menteri makan, dan A6 dimainkan oleh hitam. Langkah profilaksis mencegah kuda untuk menempati peta B5. G4 dimainkan oleh Magnus, agresif ya, kemudian kuda ke peta C6, pengembangan perwira sekaligus mengontrol peta pusat. Rokade panjang oleh Magnus Carlsen dimainkan, dan H6 mencegah pion untuk terus melaju. Menteri ke peta F3, kemudian E6, dilanjut dengan kuda ke peta E2. Gajah berkembang ke peta D6 menawarkan pertukaran gajah, ditolak oleh hitam dan memilih dorongan pion ke H4, ingin membongkar sayap raja hitam masih di tengah papan. Kemudian menteri ke peta C7 memberikan tekanan 2 kali terhadap gajah, kemudian gajah ditukar oleh Magnus. G5 didorong, kemudian kuda berpindah ke peta D7. Raja maksud saya digeser ke peta B1, langkah tunggu ya. Kemudian kuda bermanuver ke peta E7, dilanjut kuda ke peta F4 oleh putih. Dan di sini kemudian kita memutuskan untuk rokade panjang. Kuda bermanuver ke peta E2, dilanjut dorongan pion ke peta G6, dan Magnus memainkan kuda lagi ke peta G3. Raja digeser, kemudian kuda ke peta D3 memberikan ancaman terhadap pion. Kemudian pion kali pion, dan kuda naik ke peta F5 menutup ancaman sekaligus memberikan ancaman terhadap pion sentral Magnus ya. Kemudian kuda ditukar, dan A3 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Benteng serang pion, tapi ini langkah miss ya. Harusnya langkah yang terbaik adalah kuda naik ke peta B6. Terjadi pertukaran benteng, dan kemudian benteng diadu oleh Magnus Carlsen, tidak membiarkan hitam menguasai lajur H yang sudah terbuka ini. Menteri ditarik mundur untuk melindungi benteng ke peta F8, dan menteri melakukan skak. Raja bergeser ke peta C8, bukannya ke peta A ya, tapi ke peta C, dan ini adalah langkah terbaik. Benteng naik ke peta H6, kemudian menteri naik ke peta G7, tidak mau makan ya hitam, karena kalau makan pion Magnus akan menjadi pion bebas dan itu sangat berbahaya. Menteri digeser memberikan ancaman 2 kali terhadap benteng hitam, dan akhirnya hitam memutuskan untuk menggeser bentengnya ke peta G8 memberikan ancaman terhadap pion. Pion dikawal oleh benteng dan kuda bermanuver ke peta F8. Dorongan pion oleh Magnus peta C3 dan mengizinkan hitam untuk menempati peta G6 sekaligus mengancam menteri dan menutup pion untuk maju ya. Menteri tarik mundur ke peta H2, kemudian benteng diadu oleh hitam. Magnus menolak dengan mendorong bentengnya ke peta H6. Tujuannya sama ya, kalau dimakan maka pionnya akan makan dan jadi pion bebas. Menteri ke peta F8,
dan kuda naik ke petak C5 menempati petak outpost. Ini ya, mengontrol banyak sekali petak di area hitam. Dan kemudian menteri ke petak D8 mengancam pion. Raja pindah ke petak A2 dan kemudian disinilah hitam melakukan langkah blunder ya, dengan benteng ke peta F8. Ini langkah blunder ya, tapi sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan Magnus. Langkah terbaiknya adalah kuda makan pion. Seperti ini ya, ini adalah langkah terbaik. Kemudian pion makan dan Magnus boom makan kuda dan punya satu pion bebas. Tapi sayang sekali Magnus melewatkan kesempatan untuk menang itu dan memilih untuk memajukan benteng. Mungkin tujuannya ingin mengancam pion ya. Kemudian benteng diadu, benteng menolak lagi dan akhirnya benteng ke peta E8. Tidak mengulangi blunder ya, mungkin sudah menyadari si Emin Ohanyan ini. Dan Magnus memainkan F4, langkah yang salah. Great move dari hitam, menteri ke petak C7 mengancam pion 2 kali dan pion ini bisa dijaga sebenarnya dengan kuda tarik mundur, tapi Magnus lebih memilih untuk memberikan ancaman terhadap pion F. Kuda diusir oleh Magnus, tidak terburu-buru makan pion, mengusir kuda dulu dan memberikan pion A ini sebenarnya ya. Tapi Magnus memilih untuk tarik mundur kuda ke petak B3 dan kemudian pion terus didorong, kuda bermanuver ke petak D2 dan benteng ke petak E7 melindungi pion sebelum makan pion ini ya. Akhirnya karena sudah tidak bisa dipertahankan pionnya, Magnus memilih untuk menggeser menterinya ke peta E2 dengan tujuan ingin masuk ya ke peta A6 ini. Dijaga oleh raja, raja naik ke peta B7. Kuda bermanuver lagi ke peta F3 dan akhirnya pion Magnus tumbang yang ada di peta F4 sekaligus memberikan ancaman terhadap menteri. Kita bisa lihat ada satu pion bebas dari hitam. Menteri naik ke petak B5, dilanjut dengan kuda kembali ke tempat asalnya ke petak G6. Raja naik, kemudian menteri diadu, sudah unggul pion bebas 1, maka berani untuk mengadu ya. Akhirnya menteri kali menteri, pion kali menteri, dan pion didorong ke petak F4. Raja mundur ke petak C2, mencegah pion terus melaju. Kemudian raja putih bergeser ke petak C7, raja naik ke petak D3 dan raja naik ke petak D6. Di babak ending raja memang harus aktif ya teman-teman, karena sudah semakin berkurang perwira. B3 dimainkan, kemudian benteng ke petak A7, benteng G7, E5 membongkar center. Kalau tidak dimakan maka ada forking. Dimakan dan dimakan lagi oleh kuda, mengadu perwira ya. Tidak unggul pion, maka solusinya adalah mengadu perwira, bukan mengadu pion ya. Kalau kita unggul dalam babak akhir, maka yang diadu adalah perwira. Akhirnya kita masuk ke babak ending benteng ya, dengan keunggulan satu pion bebas dari hitam. Benteng ke petak G8 dan raja ancam pion. Berlanjut benteng ke petak D8 ancam pion, kemudian benteng ke petak E7, tujuannya untuk membatasi raja agar tidak masuk ke ini ya, ke lajur F ya, untuk mencegah pion. Akhirnya benteng kali pion, kemudian raja naik ke petak G4 mengawal pion ya. Sudah tidak peduli lagi, tujuan utama ketika di ending adalah mempromosikan pion ya. Benteng dipindah ke petak D6 dan F3 dimainkan oleh hitam. Benteng kali pion, raja kali pion, dan tamat. Magnus menyerah teman-teman dengan sisa waktu 3 detik, lawannya 24 detik. Kenapa menyerah? Pion ini tidak tercegah ya, karena benteng tidak bisa ke sini, sudah dijaga oleh raja. Kalau kesini pun tidak bisa ya, ke petak H tidak bisa juga, jadi pasti promosi positif. Maka Magnus menyerah dan harus kalah dari
bocil 20 tahun ya, nggak bocil-bocil banget sebenarnya 20 tahun. Tapi ini adalah kekalahan yang cukup cukup mengejutkan lah ya untuk kita semua. Seorang god harus kalah oleh pemuda berusia 20 tahun asal Armenia yang ratingnya di chess.com 3000 untuk catur kilat. Tapi untuk di catur klasik rating dari FIDE aslinya adalah 2400 ya pemuda ini, 2415. Emin Ohanyan asal Armenia. Ya mungkin itu teman-teman video kali ini, semoga menghibur para pecinta catur dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Subscribe dari Anda sangat berarti demi kemajuan channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.